Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC Muslim dimanapun Anda berada, senang sekali saya Lulu Hamidah menjumpai Anda kembali dengan program Belajar Islam. Dan kali ini kita akan membicarakan yaitu tentang perda syariat Islam di Indonesia dan perlindungannya terhadap perempuan. Kita memiliki narasumber yaitu Ibu Nini Rahayu. Assalamualaikum Mbak Nini. Waalaikumsalam. Ini yang sudah kesekian kalinya ya hadir di studio. Iya. Ya, Mbak Nini adalah komisioner dari Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan hadir juga Mbak Maria Ulfa Ansor. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Mbak Maria juga tidak asing buat pemirsa. Beliau adalah Sekjen Alimat dan juga komisioner di Komisi Perlindungan Anak sekaligus pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama. Jadi pemirsa, bahwa topik kita tentang perda syariat Islam ini tentu sangat menarik. Kenapa? Karena baru saja saya kira masih hangat nih ya dalam minggu-minggu ini gitu. Dalam minggu-minggu ini bahkan hari-hari ini yang terutama yang paling keras itu rencana peraturan daerah di Lhokseumawe yang melarang perempuan duduk mengangkang ketika dibonceng motor dan juga beberapa perda yang lain. Kalau saya bisa kutip di sini, ini temuannya Komnas Perempuan Mbak Nini, ada 282 peraturan daerah di 100 kabupaten dan kota di 28 provinsi yang mendiskreditkan kaum perempuan. Dan uniknya bahwa dari sekian ratus perda ini justru hadir setelah era reformasi. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat ya dari konteks sosiologis ataupun politik, mungkin nanti bisa dijelaskan mengapa justru setelah reformasi itu ketika itu semangatnya adalah perubahan untuk peralihan dari era otoritarian rezim Orde Baru, tetapi kemudian yang justru muncul adalah spirit untuk katakanlah menghidupkan perda-perda yang konon menurut mereka syariat Islam, tetapi sesungguhnya justru membatasi gerak perempuan. Jadi objeknya justru perempuan. Jadi kita juga dibuat ingin belajar lebih jauh, terutama nanti juga Mbak Maria dan Mbak Nini, apa itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan perda syariat Islam, ataukah itu mengatasnamakan syariat Islam melalui perda-perda. Jadi tolong kita dibantu nih. Yang pertama, kira-kira ada situasi yang seperti apa sehingga perda-perda ini yang bernuansa Islam bisa lahir di Indonesia? Ya. Komnas Perempuan memulai melakukan pendokumentasian, pemantauan, bahkan melakukan kajian ini sejak tahun 2007. Ketika persis melihat fenomena pasca kebijakan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana kemudian regulasi tidak hanya diwujudkan oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga diperbolehkan membuat sebuah aturan-aturan gitu. Itu yang disebut dengan peraturan daerah. Nah, seiring dengan lahirnya otonomi daerah ini, maka kemudian muncul seperti yang tadi Mbak Lulu sampaikan, perda-perda yang justru mendiskriminasi perempuan. Kami tidak menyebut sebagai perda syariah, tapi kami menyebut sebagai perda diskriminatif terhadap perempuan. Kenapa kita menyebut sebagai perda diskriminatif? Karena sesungguhnya pemerintah sudah memiliki komitmen terhadap 4 hal. Satu, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar itu ya? 4 pilar ini harus dipegang. Meskipun ada otonomi daerah, maka daerah tidak boleh kemudian melakukan atau membuat kebijakan yang tidak harmonis terhadap 4 pilar ini. Dia harus tetap mematuhi apa yang tercantum di dalam konstitusi, meskipun atas nama otonomi daerah gitu, kan selalu mengatakan ini atas nama kepentingan otonomi daerah atau masyarakat yang menginginkan gitu. Masyarakat yang mana gitu. Karena seringkali kalau kita membincangkan soal perda diskriminatif, bukan hanya substansinya yang diskriminatif, tapi proses pembuatannya pun itu sangat diskriminatif. Dan karena pemerintah pusat tidak segera merespon fakta-fakta yang ditemukan ini, mengakibatkan kalau tahun 2007 itu kami menemukan hanya 48, kemudian 2008 menjadi 70, 2009 140, terus ini nambah dan sekarang 2012 kemarin 282. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Lalu di mana komitmen pemerintah daerah di dalam rangka menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan yang sudah dijaga di dalam konstitusi? Kalau dilihat dari jumlahnya yang terus meningkat ya trennya, sebenarnya apakah memang masyarakat kita ini memberikan dukungan gitu terhadap perda-perda yang seperti itu, Mbak Maria? Barangkali bisa menjelaskan. Ya, apakah memberikan dukungan atau tidak ya, itu saya kira ketika sudah diketok menjadi sebuah peraturan,
Itu sudah mengikat gitu. Suka atau tidak suka, mendukung atau tidak mendukung, ini mengikat dan itu harus diberlakukan gitu ya. Nah, ini yang saya kira sangat memprihatinkan. Jadi saya kira mungkin yang perlu kita kritisi adalah justru ketika proses ini. Nah, ketika proses ini apa yang dilakukan itu tadi saya sepakat karena ini memang prinsip dalam pembuatan sebuah kebijakan maupun perundang-undangan di negara kita ya, tidak bertentangan dengan 4 pilar tadi, kemudian tidak bertentangan juga dengan undang-undang yang ada di atasnya gitu ya. Jadi ketika perda ini bertentangan dengan salah satu di antara 4 pilar atau kesemuanya atau kemudian bertentangan juga dengan undang-undang yang ada di atasnya, maka gugur demi hukum. Batal demi hukum, seharusnya seperti itu. Nah, ini saya kira mungkin juga memang analisa dari Komnas Perempuan bahwa kemudian pemerintah mendiamkan. Ini kalau kita lihat angkat sedikit dari sisi perspektif HAM, itu bisa dikategorikan pemerintah melakukan pelanggaran HAM. Satu saja, iya, itu sudah pelanggaran. Itu sudah pelanggaran HAM gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa artinya kalau misalnya ada orang yang membawa isu ini ke ranah internasional, Indonesia bisa dianggap sebagai negara yang melakukan pelanggaran HAM. Ini provokasi ini. Iya, artinya dan mekanisme HAM kan seperti itu memang. Oke, kita akan teruskan nanti Mbak Maria, menarik sekali. Pemirsa, kita akan masih lanjutkan diskusi kita tentang Perda Syariat Islam ini dan pelindungan perempuan setelah yang satu ini.